Oke, kalau ini sudah, saya coba kembali ke, bentar, saya coba dengan lanjut ke mungkin yang lain saya, oh ini, tadi sampai model ya. Saya share screen. Sampai sini, kenapa kita perlu model? Karena tadi, kalau sederhana, kita bisa bayangkan apa yang, aduh, kok jadi salah. Bayangkan apa yang ada di pemikir di otak kita. Jadi model itu deskripsi atau penjelasan seperti tadi atau gambaran bisa dalam bentuk kausalub, bisa dengan foto, yang bentuk-bentuk yang dapat dikomunikasikan. Jadi bisa juga patung. Jadi setiap manusia secara naluriah itu menggunakan model. Tadi saya sudah contohkan model mental waktu kita mengemudi. Tapi sering model mental itu tidak lengkap dan kabur. Konsep sistem interpretasi terhadap hubungan yang ada di dalam sistem tidak kita miliki secara lengkap, apalagi kalau kita sotoy, sok tahu. Selanjutnya model mental itu seringkali tidak adaptif, termasuk konsekuensi-konsekuensi dinamis yang muncul. Seperti tadi contoh si Pak Ripto tadi, Pak Ripto paham sekali kalau itu air sabun direndam terus dengan kotoran bekas cucian masuk semalam aja sudah bau jadi kuman jadi kebuang malah jadi kan nggak mungkin sabun sudah bau dipakai nyuci. Tapi konsekuensi-konsekuensi dinamis seperti itu yang muncul sering tidak dipahami oleh si siapapun. Kalau saya pembantu asisten yang dulu saya ajarin seperti itu tuh bolak-balik karena kebiasaan dia yang sudah bertahun-tahun di majikan sebelumnya itu model sabun direndam ya kan seperti itu. Gitu kira-kira. Jadi human mind is not adapted to interpret how social system behave. Our social system belongs to the classes called multi-loop linear feedback. Jadi memang kita itu sebetulnya multi-loop, sudah multi-loop, non-linear feedback lagi, yang kadang-kadang model mental kita tidak mampu, sehingga mengapa diperlukan model? Karena ketika muncul masalah dalam satu sistem, tindakan yang untuk mengatasi masalah harus diambil, namun keputusan yang salah dapat menambah masalah. Nanti mungkin yang kalau Bapak Ibu yang nurut sudah ngelihat yang model DDT, kan waktu itu WHO loh untuk mengatasi malaria di malaria di Indonesia dipakai DDT, tapi ternyata hasilnya memang malarianya berakhir, tapi muncul 3 wabah yang lain. Pada akhirnya memperparah sistem tersebut. Nanti kita contohkan, kita bahas. Secara umum, sistem mengandung banyak hubungan yang kompleks yang dapat menyebabkan menjadi non-linear, yang menyulitkan pemikiran manusia. Jadi kenapa kita butuh bantuan model? Sekali lagi, oleh karena itu bisa pakai model matematis, grafis, dan sebagainya. Yang kita pelajari hari ini adalah model sistem dinamis untuk analisis kebijakan yang memodelkan persoalan, bukan sistem. Nah, ini yang penting. Jadi sering kalau penelitian, oh segala macam sistemnya ini judulnya dulu, tapi persoalannya apa? Begitu saya tanya, persoalannya apa? Bingung. Ya itu Bu judulnya, iya yang mau diteliti apanya? Karena model itu akan penelitian kita itu menyelesaikan persoalan. Makanya dari yang saya tawarkan berkali-kali gratis, saya Pak Tasif menawarkan bimbingan gratis pun, ya seringnya baru hanya ngasih judul sama proposal. Tapi dari proposal dan judul itu tidak terlihat sebetulnya persoalan yang ingin diselesaikan itu apa. Gitu. Jadi yang kalau dalam berpikir sistem dinamis itu, data itu berupa tadi model mental, nggak selalu pakai angka dan data. Yang kayak tadi kita bahas tentang fenomena kita berinteraksi sekarang belajar, itu kan nggak ada data statistiknya. Karena dari tadi berapa pesertanya beragam, artinya kondisi itu. Jadi beberapa pengertian dasar yang perlu dipahami apa itu model, tadi deskripsi dari fenomena yang dinyatakan dalam bentuk media yang dapat dijelaskan, terus apa itu fenomena, apa yang kita rasakan, alami, dan kemudian apa itu struktur, sistem, analisis, problem, dan
Ini silakan difoto karena ini akan menjadi dasar kalau kita ngomong sistem itu ya fenomena yang terdefinisi strukturnya. Itu kalau kita melakukan analisis, apa analisis itu maksudnya? Melakukan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena. Apa itu problem? Problem itu fenomena yang kehadirannya tidak dikehendaki. Misalnya nggak pengen ada banjir. Ya dikehendakinya ya tidak ada banjir. Berarti problemnya terjadi banjir. Gitu. Atau kalau kita sekarang belajar, ya pengennya saya dengan belajar ini makin banyak orang yang paham tentang sistem dinamik dan tertarik dan mau menerapkannya. Kalau jadi berkurang, terus jadi bosen, ribet, ya berarti saya gagal. Nggak bisa mengatasi problem. Itu kira-kira. Jadi dari yang saya share, saya nggak ingin buka lagi YouTube-nya karena sudah berkali-kali dan kebetulan banyak yang sudah hadir. Tapi kebijakan untuk mengatasi malaria dengan penyemprotan DDT untuk membasmi nyamuk malaria ternyata tidak hanya membunuh nyamuk, tapi tawon yang makan nyamuk, terus juga susu ikut terdampak. Dampaknya membuat ulat bulu dan tikus merajalela karena predatornya mati. Jadi muncul masalah baru. Kita lihat ya. Jadi DDT itu maksudnya nyemprot nyamuk, tapi si parasitnya yang lain ini yang makan ulat bulu ikut mati sehingga ulat bulunya merajalela. Ulat bulu merajalela, atap di sananya pakai jerami, dimakan ulat, rumahnya roboh, bocor. DDT juga mencemari yang makan nyamuk. Kadal yang biasanya dimakan kucing ini tercemar DDT, kucingnya ikut tercemar. Akhirnya kalau kucingnya banyak yang mati atau punah, tikusnya merajalela. Begitu kira-kira. Paham berpikir sistem itu? Jadi kalau kita gambarkan dengan causal loop diagram tadi, nah ini Mbak Zara atau yang lain, ini bisa jadi same direction, itu sama dengan tanda positif. Ini cuma cara lain, ada O itu opposite. Jadi negatif. Jadi bisa dengan S dan O. Cuman kalau di MIT itu dibiasakan karena ini bisa nanti ambigu, lebih disarankan pakai positif dan negatif. Tapi ini saya memperkenalkan supaya kalau kita membaca atau kita ini paham. Jadi awalnya kita ingin membasmi malaria. Kalau malarianya banyak, tentunya penggunaan DDT-nya kan banyak. Ya. Paham? Kalau penggunaan DDT banyak, maka nyamuknya kan berkurang kan? Iya, banyak. Nah, selalu ngelihatnya bukan gitu. Bisa jadi kalau nyamuk berkurang, maka malarianya berkurang kan? Jadi same direction. Atau kalau nyamuknya malaria banyak, wabahnya merajalela. Paham ini? Jadi ini kan ini same plus min berarti negatif, loop negatif atau balancing. Paham? Jadi ini loop tentang pembasmian penyakit malaria, paham? Tapi dengan penggunaan DDT ini mencemari juga ASI. ASInya sapi, ASInya manusia, ASInya ini, ya enggak? Ya. Nah, dengan pencemaran ini mencemarin ini, jadilah loop yang lain kan, jadi manusia keracunan, mungkin jadi stunting atau nggak suka minum susu lagi dan sebagainya. Oke? Dampak lain dengan DDT itu akan hisapnya akan ikut tercemar, maka catnya juga akan berkurang, jumlah catnya kalau jumlah kucing berkurang, jumlah tikus bertambah kan, opposite. Jumlah tikus bertambah, maka ya akan muncul penyakit baru. Ini ini larinya bukan ke malaria ya, dia lari ke penyakit yang lain ke sini. Ini ke sini. The use of DDT. Nah, ini juga ada lagi yang urusan tadi dengan tadi ya parasit yang makan si ulat bulunya merajalela, makanin atapnya ngerusak ini. Jadi dari tadi kalau tadi kita berpikirnya hanya sepotong atau tidak big picture, kita pakai DDT berlebihan untuk membasmi malaria, ternyata muncul wabah yang lain. Memang ini berhasil mencemari ASI, kemunculan wabah pes karena
tikusnya banyak kan. Ada lagi ulat bulu merusak atap jerami. Akhirnya solusinya apa? Kalau di situ dicerita itu di drop oleh parasit, di drop parasut ya, bukan parasit ini. Pakai ini kucing-kucing yang belum tercemar. Gitu ceritanya. Artinya intervensinya di sini kucingnya yang ditambah yang tidak tercemar sehingga nanti dia makan tikusnya dan seterusnya teratasi. Paham? Jadi tadi loop 1 itu memberikan disease yang wabah malaria. Yang kedua pencemaran air susu, disease-nya. Yang ini menimbulkan wabah pes. Yang ini wabah kerusakan atap rumah. Jadi model mental kita nggak mampu. Padahal ini WHO loh yang nyaranin waktu itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini?